أشهد أن محمد رسول الله. 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 حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. الحمد لله. الحمد لله المعيد الأعياد، أعيد علينا الأعياد بالرضا والإمداد والهنا والغفران. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب معبود سواه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. واعلموا أن الله يقول وبقوله يهتدي المهتدون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال أيضا في آيات أخرى الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Ma'asyiral muslimin, sidang salatul Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Siang yang cerah ini sebagai pribadi muslim, sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tentunya sangat bersyukur kehadrat Allah atas anugerah yang Allah limpahkan kepada kita semua. Karunia iman Islam yang Allah limpahkan kepada kita sampai saat dan detik ini insya Allah masih terjaga. Lebih-lebih kita sudah menempanya 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang lalu, dengan satu harapan semoga iman kita semakin prima, semakin kuat, semakin mantap. Selawat dan salam tak lupa kami sampaikan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan berselawat kepadanya kita senantiasa nanti ada harapan besar. Yaumil Qiyamah nanti akan mendapat syafaatul uzma dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah yang membuat kita senang berselawat kepada mereka.
kepada sahabat dan keluarga-keluarganya. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin rahimakumullah. Saat ini kita posisinya masih berada di bulan Syawal. Tepatnya tanggal 21 Syawal. Berarti kita masih punya harapan beberapa hari kemudian untuk melengkapi keprimaan iman kita dengan sebuah amalan yang luar biasa pula. Mungkin di antara kalian jamaah sudah melaksanakannya. Apa yang dimaksud? Saumu Syawal, puasa bulan Syawal. Baginda menjelaskan, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, tsumma atba'a sitan min Syawal kana kasiyamid dahri. Siapa di antara kalian umatku, laki atau perempuan, manakala setelah menuntaskan puasa Ramadan, kemudian dia melengkapinya 6 hari di bulan Syawal, maka nilai puasanya seolah-olah sama puasa Ramadan 1 tahun. Dengan penafsiran likulli hasanatin asyrah. Setiap kebajikan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan dan puasa Syawal, itu satu kebajikan dibalas 10. Puasa Ramadan 30 hari, tanpa puasa Syawal 10 hari, 36 hari. 36 hari kali 10 menjadi 360 hari, sanatan wahidah, lengkap menjadi setahun penuh. Kira-kira begitu penafsirannya. Beruntunglah hadirin jamaah rahimakumullah yang sudah menuntaskan puasa Syawalnya, dan yang belum masih ada waktu beberapa hari ini, ya minimal 1 minggu lebih lah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita menyadari bahwa ketika di bulan Ramadan banyak diuraikan mengenai keistimewaan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Intinya adalah siapa saja di antara kita umat yang beragama, umat muslim, umat Rasulullah, manakala menuntaskan puasa Ramadan dengan sebaik-baiknya, dengan aturan sunnah Rasulnya, pastilah dia punya harapan untuk menjadi manusia pribadi yang bertakwa. Itu janji Allah yang mutlak. La'allakum tattaqun, agar kamu, semoga kamu menjadi manusia yang bertakwa memasuki bulan Syawal. Hadirin, hal ini menarik masalah takwa. Oleh karena itu uraian pada siang hari ini saya mengangkat pendapat dari salah seorang sahabat, Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, berkomentar tentang la'allakum tattaqun, agar dengan ibadah puasa diharapkan umat Nabi Muhammad ini bisa menjadi muslim yang muttaqin, muslim yang bertakwa. Yang pertama kaum bertakwa, beliau bilang huwa khauful jalil. Takwa itu terbangunnya kesadaran diri, ada rasa takut dan patuh tunduk kepada Allah yang Maha Agung. Jadi timbul dalam diri kita kesadaran tunduk kepada aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Jadi kita sadar benar yang Maha Agung, yang besar, Allahul Jalil. Allah yang Maha Agung. Allah yang Maha luar biasa. Itu tumbuh dalam diri kita. Dari adanya rasa kesadaran tumbuh keagungan Allah yang kita rasakan ada dalam diri kita, maka diharapkan proses itu dalam kehidupan kita keseharian bisa memasuk ke taraf yang kedua. Dengan adanya kepatuhan yang tinggi, tunduk kepada Allah yang begitu tinggi dan sunnah Rasulnya, diharapkan masuk ke tahap kedua. Apa itu? Wal amalu bima tinzanzil. Jiwanya dapat mengamalkan wahyu-wahyu Allah yang diturunkan oleh Jibril alaihissalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bima fitanzil, ayat-ayat yang turun, baik itu menyangkut masalah perintah ibadah yang wajib ataupun larangan-larangan yang harus kita tinggalkan. Kita punya kemampuan
kesadaran diri untuk mengamalkannya, mengaktualisasikan dalam kehidupan nyata, mulai diukur di bulan Syawal ini. Oleh karena itu kebiasaan yang baik di bulan Ramadan, rutinitas yang baik beribadah di bulan Ramadan harus kita pelihara, kita jaga di bulan Syawal dan selanjutnya. Itu pengertiannya. Kita merasa bangga selama bulan Ramadan berjamaah full. Sholat subuh jamaah tidak pernah absen. Apalagi sholat isya tarawihnya. Dan diharapkan di bulan Syawal pun kita jaga. Timbul kesadaran untuk menjaga. Terus kita jaga sholat jamaah kita. Itu ciri nilai-nilai ketakwaan yang bisa diperoleh oleh kita. Tetapi kalau mereka yang puasanya benar, tapi baca Qur'annya kurang, sholat tarawihnya kurang, sulit diharapkan untuk bisa meningkatkan, menjaga, merawat iman, ketakwaan itu di bulan Syawal dan selanjutnya. Karena di sana ada minal aidin al-faizin. Semoga kita kembali menjadi manusia yang fitrah dan sekaligus mendapat keberuntungan, kemuliaan. Nggak bisa kemuliaan keberuntungan itu diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang banyak absen dalam sholatnya, dalam baca Al-Quran dan lain-lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, masuk ke taraf ketiga, kata Abu Bakar As-Siddiq, setelah mampu melaksanakan perintah Allah melalui wahyu Nabi Muhammad SAW, perintah-perintah Allah kita mampu kerjakan, baik yang wajib maupun yang sunnah. Larangan-larangan Al-Quran mampu kita lakukan. Dalam kehidupan nyata kita ada harapan, ada timbul kesadaran wasti'dadu liyaumir rahil. Sadar kita bahwa perjalanan hidup kita masih panjang. Dunia hanya sementara. Paling banter 60-70 tahun, Bapak Saudara. Umur Nabi Muhammad itu baina sittin wa sab'in. Paling banter 60 dan 70. 70 sudah sangat beruntung usia 70. Ada surplusnya, ada bonusnya, manakala diamalkan dalam perjalanan yang baik. Tapi kalau tidak, ya tidak beruntung juga. Di usia tua, ibadahnya makin malas. Sebaliknya, dengan alasan ya udah nggak kuat jalan, dengan alasan asam urat, darah tinggi, segala macam. Tergantung kepada kitanya mengemas umur panjang itu. Dengan menyadari bahwa satu saat kita akan mengalami kehidupan yang panjang, yang abadi, maka dibutuhkan bekal yang bagus, bekal yang cukup, bekal yang menjamin kita selamat di akhirat nanti. Makanya dikatakan isti'dad li yaumir rahil al yaumil qiyamah. Yaumir rahil bimana? Yaumil qiyamah, yaumil akhirah. Kita mempersiapkan bekal kita untuk perjalanan yang jauh demikian. Bapak Saudara, kalau yang sering pulang kampung itu logisnya bahwa dia selalu mempersiapkan bekalnya. Ya, berkendaraan. Mobilnya dicek dulu mesinnya. BBM-nya disiapkan, segala satu disiapkan, bekal minum disiapkan. Kenapa? Perjalanan jauh Jakarta Surabaya. Dipersiapkan. Begitu juga yaumil akhirah nanti kita harus mempersiapkan dari sekarang. Isti'dadu liyaumir rahil. Siapkan bekal untuk hari kemudian. Berbicara masalah persiapan bekal di kemudian hari, itu ada tafsiran di surah Ali Imran ayat 134, di mana itu menjadi karakteristik sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Alladzina yunfiquna fis saraa wad dharra. Timbul kesadaran, timbul kepekaan sosial orang beriman, dia mampu melakukan infak sedekah dalam keadaan senang maupun dalam keadaan tidak senang. Dalam keadaan dompetnya bagus, dia mampu melakukan infak entah 10%, entah 5% untuk yatim, untuk duafa, miskin, fakir, silakan. Itu bagian cerminan orang yang bertakwa. Dalam kaitannya hablum minan nas. Dan inilah kepekaan sosial yang diajarkan di bulan suci Ramadan. Dengan rasa lapar, rasa haus, kita harus tahu bahwa kehidupan orang miskin kesehariannya seperti itu. Karena itulah yunfikuna fis saraa wad dharra.
lakukanlah infak sedekah, baik dalam keadaan leluasa maupun dalam keadaan sempit. Sebisa mungkin kita lakukan. Itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Yang kedua, wal kaziminal ghaiza wal afina 'anil nas. Mampu menahan diri di saat emosi, mampu menahan diri di saat marah. Hadirin, yang namanya marah itu manusiawi. Setiap orang kecewa kepada temannya, dia kecewa, marah. Bawa kendaraan disenggol, marah, itu manusiawi. Dihina orang, kita kesal, marah, itu manusiawi. Tapi syariat Islam mengajarkan kendalikan dirimu. Jangan kau balas dengan perbuatan yang sama. Al-kadhiminal ghaiza wal afina 'anil nas. Jadi kita harus mampu mengendalikan diri. Ingatlah, banyak orang yang celaka, kelas bawah, kelas menengah, kelas atas, mereka gagal di dalam menjalankan hidupnya lantaran tidak mampu mengendalikan hawa nafsu. Keserakahan yang dalam diri mereka terbangun, dia tidak membalikan hawa nafsunya. Akhirnya gagal dia. Yang terakhir, dalam kehidupan nyata kita tahu wal afina 'anil nas, orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kenapa ini disebutkan? Karena kepergaulan kita sehari-hari pasti kita salah. Sebagai manusia pasti banyak salah, pasti banyak keliru. Karena itu kita harus siap diri kita memaafkan kesalahan orang lain, kita minta maaf. Itulah Idul Fitri yang sebenarnya. Jadi sampai saat ini jangan Bapak katakan bahwa maaf-maafan sudah habis, lebaran sudah habis. Tidak, hadirin rahimakumullah. Puasa sebulan penuh ya, lebarannya sebulan penuh. Silaturahimnya sebulan penuh, jangan dikurang-kurangi. Minimal balancing aja sama, puasa 30 hari ya kita lebarannya 30 hari. Kunjung mengunjungi dalam kebaikan 30 hari kita lakukan. Dan ini semua dalam kehidupan nyata. Membangun kepekaan sosial dengan bersedekah, mengendalikan hawa nafsu di saat kita timbul amarah, dan memaafkan kesalahan orang lain, semuanya itu dalam kehidupan nyata, keseharian kita. Kalau kita mampu melakukan hal itu semua, insya Allah itulah ciri-ciri orang yang bertakwa. Itu yang dimaksud la'allakum tattaqun. Hadirin jamaah rahimakumullah. Al-Fakir menyadari memang pertemuan Jumat sangat terbatas. Kiranya itu khutbah singkat dengan durasi 17 menit. Semoga ada manfaatnya bagi kita bersama. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب معبود سواه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله حبيبه وخليله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعهم بإحسان إلى يوم القيامة. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'lamu annahu la yaqulu bi qawli yahtadil muhtadun innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ala arba'il khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin.
وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا غافر الذنوب والخطيئات. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولا ذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة.